Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Grup terakhir sekarang ya. Grup D. Kemungkinan di September nanti kita sudah full ya, ajar. Berapa orang yang hadir? Yang grup D berapa orang? Novia, lagi Nofri, terus sudah ya. Terus Kepala Alfal, sama Reski, sama Novian, Rizky Wahyudi, Linda, Jepandi Brian, ada Tigo Alfa, yang hadir dari grup C satu orang, di Nafal Akram ya, benar apa-apa. Jadi yang grup D cuma dia 4 orang. Terus yang kemarin Alfa Ramanovian mana hari Selasa? Itu belajar PSF mana kamu? Tahu Rabu kalau diposting di grup kalian awal semester dulu lado diposting di grup daftar segala macam, itu enggak alasan tuh. Nah, baik. Materi untuk 4 kali pertemuan 4 kali 7 jam saya jadikan dalam 1 kali 7 jam hari ini ya. Jadi masuk atau masuk atau tak kalian tuh terserah. Karena seperti itulah materi pembelajaran di zaman Covid ini. Jadi kita usahakan kamu datang ke labor ini betul-betul bekerja gitu. Jadi tidak banyak teori-teori ya. Mata pelajaran hari ini itu P4E kan di daftar kamu. P4E itu singkatan dari P yang pertama apa? Pembuatan. P yang kedua perbaikan. P yang ketiga pemeliharaan. Jadi ada tiga bidang ya keterampilan yang akan kamu dapat di 2 semester ini, semester 5 dan semester 6. Nah, di semester 5 ini kita konsentrasi ke pembuatan. P yang pertama. Kemudian di semester 6 nanti P yang kedua dan ketiga. P yang keempatnya kan peralatan elektronika, ya kan? Nah, jadi di semester sekarang itu KD 31 ya, menerapkan proses desain produk elektronik. Jadi kita akan membuat suatu produk. Nah, sekarang bagaimana membuat konstruksi desainnya itu. Seperti itu. Ya. Kemudian nanti langsung KD 32 membuat tester gerbang digital. Nah, ini langsung dipraktekkan hari ini. Ya. Langsung dipraktekkan hari ini. Kita buat rangkaiannya, kamu gambar nanti di laptop ya. Rangkaiannya, kemudian dibuat PCB-nya dan dibuat alatnya. Alatnya kira-kira seperti ini yang di sebelah mesin bor ini. Itu adalah tester gerbang digital. Jadi kamu bisa menguji nanti gerbang-gerbang digital. Yang masuk gerbang-gerbang digital apa? Gerbang N, gerbang OR, gerbang NOR, NOT, NAND, exclusive OR, dan lain-lain. Ya, itu adalah gerbang-gerbang digital yang bisa kita tes nanti betul atau masih bekerja dengan benar atau memang sudah rusak gitu. Satu-satu gerbang itu bisa kita tes ya. Misalnya satu IC itu terdiri dari 6 gerbang NOT gate misalnya. Nah, gerbang NOT gate 1 itu bisa kita pastikan hidup atau bekerja atau enggak gitu. Nah, itu yang akan dibuat dengan ini.
Ini waktu pengerjaannya 21 jam pelajaran. Nih. Sebenarnya 21 jam itu kita pertemuan ini P4 ini 7 jam. 7 jam per minggu. Sementara kamu hanya satu kali masuk ini gitu. Dan itu pun waktunya bukan 7 jam. Ini dari jam 7.15 sampai 12 lewat 5. Nah, itu jam pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, masuk 7.15 itu pun kamu masuk jam 8.15. Sudah korupsi kamu 1 jam. Bukan saya yang korupsi ya. Saya pagi-pagi juga sudah hadir di sini. Berarti yang korup kamu, yang rugi kamu sendiri. Kamu sudah korupsi 1 jam, merugikan diri sendiri selama 1 jam pelajaran gitu. Bahkan ada yang masuk setengah 9 tadi kan. Tuh, ya itu ya silakan aja. Bukan saya yang rugi. Kalau masuk 7.15 ya 7.15 tuh 7.10 kamu sudah di sini. 7.15 buka bengkel. Kita udah mulai harusnya. Ini enggak, kamu 7.15 baru start dari rumah. Ya kan? Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat gitu. Itu pembuatan yang pertama, membuat tes bank digital ini. Jadi untuk 3 minggu saya jadikan 1 minggu dan harus siap hari ini gitu. Ya. Kemudian menerapkan pembuatan checker transistor, ini yang kedua. Ya. Membuat alat uji transistor. Alat ini kita buat, kemudian kita letakkan transistor di terminal pengujian itu, nanti akan ketahuan transistor itu jenisnya apa, PNP atau NPN, FET atau MOSFET gitu. Ya. Kemudian baik atau rusak. Kemudian bisa ditentukan mana basis, mana emitor, mana kolektor. Nah, itu gunanya alat ini. Ini juga butuh waktu 21 jam pelajaran, jadi itu 3 minggu sebenarnya. Nah, ini mau dijadikan juga 1 minggu, kecuali nanti ada perubahan belajar bulan September. Kemudian yang membuat yang ketiga, membuat logic probe. Logic probe ini mirip dengan test pen. Tahu test pen? Alat menguji-uji ada listrik atau enggak di stok kontak, misalnya kan? Nah, seperti itu. Tetapi yang kita uji di sini adalah pulsa, high atau low, ada pulsa atau tidak ada pulsa. Apa yang bisa diuji dengan itu? Banyak. Apa saja yang menggunakan teknologi digital itu bisa kita gunakan alat ini. Komputer ini rusak misalnya, bisa kita tahu. Laptop ini rusak, yang saya punya ini. Atau HP kamu rusak. HP kamu itu sistem digital atau enggak? Iya kan, berarti bisa pakai logic probe. Dibuka casingnya, lihat mesinnya, hidupkan. Coba dites di jalur-jalur terminal-terminal kaki komponen mana yang tidak ada pulsanya. Harusnya di sini high, kita tahu dia low gitu. Jadi tester gerbang digital ini indikatornya dua. Ya. Nyala LED ada pulsa, tidak ada nyala LED berarti tidak ada pulsa. Jadi kita mencari mendeteksi ada tidak adanya pulsa gitu. Clock ada tidaknya clock. Contoh komputer ini mati total gitu. Power supply-nya bagus, tetapi dia tidak hidup sama sekali. Power supply-nya bagus. Layar ini gelap saja. Kenapa seperti ini? Kalau power supply bagus berarti bukan power supply yang rusak, tapi di mainboardnya. Coba kamu periksa clocknya. Komputer ini dia akan bekerja, laptop ini dia bekerja karena ada clocknya itu kan. Nah, ada enggak clock di output osilatornya itu? Pakai tester gerbang digital ini. Kalau enggaknya low LED di situ, LED dari probe logic probe ini, berarti enggak ada clock yang memotong. Berarti rangkaian clocknya rusak. Ganti isi clocknya, atau ganti kristalnya, atau ganti komponen di sekitar itu. Kalau dia langsung nyala komputer ini, berarti ya udah ada ketemu sakitnya. Ya kan? Berarti IC clock nak gitu. Bali IC, paling 50.000 ceknya. Nah, ini komputer lihat. Pada beli mainboard 800.000 mancak. Beli IC 25.000 atau 50.000. Nah, jadi dengan alat ini bisa terbantu pekerjaan kamu sebagai dukun. Jadi semester ini kamu akan saya ajar menjadi dukun. Tapi dukun di bidang elektronik. Ya, mentang-mentang Pak Maja dukun kok kalian bawa kemayan kemari ya, Sarah. Nah. Oke. Itu ya lah laba yang kita tigo kan. Nah, nang kampe
Wah, membuat function generator. Banyak yang dibuat semester ini. Function generator atau generator fungsi bahasa awaknya kalau diterjemahkan ke bahasa awak. Generator fungsi ini dia membangkitkan berapa gelombang? Sudah pernah menggunakan alat ini? Belum? Biasanya anak TAP yang sering menggunakan alat ini. Generator fungsi ini dia membangkitkan 3 gelombang. Gelombang sinus, gelombang kotak, dan gelombang gigi gergaji. Bagi segitiga. Nah, jadi kita buat satu alat yang bisa membangkitkan gelombang. Untuk alat kok, hanya bisa kerjasama dengan logic probe nanti. Misal, kamu bikin rangkaian. Ya kan? Kan tidak ada pembangkit sinyalnya. Nah, pakai function generator ini sumber sinyalnya. Dimasukkan function di inputnya, kamu detect di outputnya. Atau di tingkat per tingkat dengan logic probe. Ada sinyal score. Tes tingkat 2, ada. Tes tingkat 3, ada. Tes terakhir, ada. Berarti rangkaian kalian kerajo. Itu gunanya generator fungsi ini. Jadi bisa kita berkolaborasi dengan logic probe. Nah, kalau mau kolaborasi dengan logic probe, function generatornya di-set di gelombang kotak. Gitu. Labar tadi? 3. Nang kampe membuat frekuensi meter digital. Tahu frekuensi? Apa itu frekuensi? Apa? Jumlah getaran atau jumlah kecepatan dalam waktu 1 detik. Contoh PLN ini, lampu ini. Itu turbinnya itu kan, generator itu kan berputar itu. Berputar berapa kali per detik. Maka dikatakan frekuensi PLN itu sekian Hz. Sekian putaran per detik. Berapa frekuensi PLN? Berapa? 50. Berarti turbinnya generator PLN itu berputar 50 kali dalam waktu 1 detik. Maka dikatakan frekuensi PLN itu, frekuensi generator PLN itu adalah 50 getaran per detik. Nah, istilah getaran per detik itu diganti dengan Hertz. Hertz itu nama orang. Teman saya dulu orang Jerman. Ya, sudah meninggal, ahli fisika. Jadi untuk menghargai jasa-jasa dia di bidang penemuan di bidang fisika, maka satuan frekuensi itu diganti dengan nama dia. Hertz itu ujung namanya sebenarnya namanya panjang, saya nggak hafal juga, udah lama nggak ketemu, dia udah mati duluan. Nah, disingkat dengan HZ, gitu. HZ. Oke. Kamu beli laptop, ditanya speknya enggak? Berapa clocknya, berapa Hz, berapa gigahertz gitu kan? Kan kamu beli laptop, beli komputer kan itu termasuk. Clock itu kan kecepatan osilatornya membangkitkan pulsa. Makin cepat, makin tinggi itu makin cepat komputernya kan gitu. Contoh laptop ini clock 2,3 GHz gitu. Artinya apa itu? Gelombang kotak yang keluar dari osilator clock itu adalah 2,3 miliar ya. Miliar kali per detik. Mana yang cepat dengan PLN? PLN cuma 50. Ini bisa 1,3 giga. Giga itu berapa nol? Kalau mega berapa nol? Kilo berapa nol? Kilo 1000, mega juta, giga 1000 juta. 1000 juta itu apa cowoknya? Nah, 1 M, 1 miliar. Jadi 1 miliar kali per detik getaran yang dibangkitkan oleh, kalau memang 1 giga. Kalau 2,3, berarti 2,3 miliar kali per detik. Berapa kecepatannya dengan? Pokoknya bisa sekejap saja. Kecepatan mengolah datanya, komputer atau laptop. Termasuk HP kamu itu kan ada clocknya juga itu, ya kan? Dapur pacu biasanya istilahnya kalau orang jual laptop kan gitu, dapur pacu sekian gitu kan? Berapa clocknya? Apa jenis yang dipakai? Kan prosesornya itu, kemudian ada clocknya di ujungnya. Dapur pacu dengan clock sekian. Oke, nggak berapa macam? Membuat, iya sampai situnya. Sampai macam kok nggak di WA. Semester kini. Dia bisa kira kok sampai MP kok.
kabarnya. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan sampai Desember ini bisa yang 4 ini. Tapi kalau enggak, minimal yang C ke saya OB loh. OB tester gerbang kita. Sudah aku cek di dong. Tapi kok bisa sadul kampe-ampenya, cak. Jadi frekuensi meter ini untuk mengetahui berapa frekuensi. Contohnya di tes laptop ya. Kalau lagi dia keluar di frekuensi meter tuh 2,3 GHz, nah, ya betul tuh. Ya sekian clock itu. Atau di tes frekuensi PLN 50 Hz. Alat tuh yang penelitian. Awak cuma buku aja, tas tuh, buku aja. Itu letakkan di output clock kok. 2,3 giga. Itu iya dong. Alat tuh yang bicara. Nah, bagaimana alat itu bisa bekerja? Nanti dijelaskan sebelum kamu membuat. Gitu. Ini prinsip kerjanya. Kalau pandai itu membuat, datang tulis cara kerja, katanya orang kok, bakal kerjanya kok. Bisa kalian menjalin kan? Jadi bukan sekedar bisa membuat aja, harus paham buat cara kerjanya, seandainya begini, bagaimana? Dan seperti itu. Oke. Nah, supaya anda waktu kita terbatas, saya cepat-cepat saja. Mungkin si Novel boleh tidak ikut lagi, tapi kalau mau ikut juga silakan. Saya masuk KD 31 ini. Apa KD 31? Apa? Menerapkan proses desain produk. Saya tidak akan berteori-teorinya nanti secara di guru KWU. Kamu akan dijelaskan tentang. Nah, untuk merangkum hasil dari pembelajaran kamu di KWU kemarin, saya sudah siapkan slide. Kamu jawab pertanyaan ini di buku kamu masing-masing. Keluarkan bukunya. Jangan buku yang kemarin pula. Kemarin rekayasaan robotik itu. Tapi kalau untuk sementara ya silakan. Karena ini satu juga bukunya ini, membuat ini. Buat judulnya buku calon dukun di atas. Ya. Nah, memang akan diajar bagaimana memperbaiki, bagaimana membuat gitu. Ya. Ya. Tidak usah. Kan kemarin sudah ikut. Ya. Oke. Nah, yang lain coba dijawab di bukunya. Saya minta kamu menuliskan di bukunya masing-masing. Ya. Kamu tulis di bukunya masing-masing ya. Mata pelajaran pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan elektronika atau PPPPPE. Kalau P3 apa? Ini P4. Ya. Ya. Sampai P-nya kan? Ya, kan siapa peralatan. Ya, pemeliharaan. Jadi pembuatan peralatan yo elektronika, perbaikan peralatan elektronika yo gitu, pemeliharaan peralatan elektronika yo gitu maksudnya ya. Oke, jadi kita masuk KD 31 menerapkan proses desain produk elektronik. KD 41-nya menerapkan proses desain. Nah, sekarang kamu konsentrasi di KD 41 ini, jadi kamu coba desain di buku kamu ya. Jawab pertanyaan ini akan runtun dari mulai yang pertanyaan paling mudah sampai nanti ujungnya kamu mendesain, merencanakan gitu. Ya. Oke ya, langsung nggak usah tanya teman, ya, nggak usah tanya-tanya teman. Ini diminta pendapat pribadi kamu dan silakan dituangkan. Ya, nanti saya cek. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaannya tidak sulit-sulit, langsung dijawab. Boleh buat pertanyaan seperti itu atau langsung jawabannya juga nggak masalah, kan pertanyaannya ada sama saya. Ya, langsung ya. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang wirausaha? Kalau membuat ini sasaran saya nanti apa yang dibuat ini kalau bisa punya nilai jual juga gitu. Di samping membuat di pelajaran P4E, kita juga ada membuat nanti di pelajaran PKK besok ya. PKK hari Jumat kan? Nah, besok kita usahakan membuat suatu produk yang bisa kita produksi massal gitu. Bisa dijual secara online.
Mari kita cari duit, ya kan? Banyak nanti yang proyek-proyek praktis yang bisa dijual, ya, yang bisa kamu promosikan dan bisa jadikan uang gitu. Oke, apa yang kamu ketahui tentang wirausaha? Itu pertanyaan pertama. Sudah? Pertanyaan kedua, bagaimana menurut pendapat kalian tentang profesi wirausaha? Banyak orang kaya orang yang wirausaha daripada PNS. Hah? Coba ada beberapa jadi PNS kalian. Tak sadar lo dibuka tes PNS, ke PNS, berjubel sampai terpijak ke dia. Kenapa enggak kamu pakai kalau kamu jadi profesi ini gitu? Ya. Kalau memang banyak yang sukses di bidang ini, kenapa kamu nggak mau? Sementara kamu tamatkan SMK ini diarahkan untuk jadi wirausaha sebenarnya. Bisa buka usaha sendiri atau bisa bekerja dengan orang lain dulu cari pengalaman, dapat pengalaman buka usaha sendiri, ya kan? Oke, sudah dua ya pertanyaannya. Pertanyaannya nanti akan tambah terarah ya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaannya cuma 8 ya. Dan bukan hanya bertanya tetapi ada tugas yang kamu kerjakan nanti di pertanyaan 6, 7, 8 itu udah kamu coba ya menuangkan apa yang ingin kamu lakukan gitu. Nah, sebutkan beberapa produk yang dapat kita buat pada kompetensi keahlian elektronika industri. Ya kan? Ya tulis saja sebanyak-banyaknya. Kan banyak, W ini, W itu gitu. Yang pokoknya ada kaitannya dengan elektronika industri. Elektronika industri ini banyak kaitannya dengan sistem kontrol. Kita terkait dengan sistem kontrol, dengan sensor-sensor, aktuator, ya. Pokoknya sistem pengendali. Banyak. Silakan aja nanti kamu buat saja sebanyak-banyaknya dulu. Ada terkenal kalian tulian. Beko kita sehari yang beko dari sekian banyak tuh yang kira-kira dibutuhkan orang saat ini. Mana yang punya nilai jual. Gitu. Jadi jangan minta biti kagai sih cari jalan lain. Mari kita berwirausaha. Kalau kalian tidak ada game, kalian ada sekolah apa? Kan ada yang untuk itu. Mana sekolah? Kalau tidak ada game, tidak ada. Awak minta tis dulu ada game ribunya. Awak nak pergi sekolah le tau. Oke, sekarang saya ajar kamu. Mari kita berwirausaha. Mari kita cari duit. Tidak usah minta duit ke orang tua lagi. Ya. Ya? Sudah ya? Sudah 3 nih? Sudah lama-lama. Pokoknya sampai jam 9 nih selesai menjawab pertanyaan ini. Kemudian jam 9 kita langsung kerja. Buat job sheetnya kemarin dari kumpul lagi, Noval. Nama Bu Elinda. Ya, oh, berarti ada di meja saya. Nanti saya ambil job sheetnya. Kamu jawab ini dulu. Oke. Yang keempat. Dari nomor 3 tadi kan lah banyak tuh rencana yang bisa dibuat ini gitu kan. Nah, kamu buatlah rencana usaha yang akan kalian tekuni nanti. Ya. Boleh setelah ini ditekuni, boleh setelah tamat, ya kan? Tidak masalah. Tapi rencana usaha ini yang terkait nanti dengan kata kuncinya apa tadi? Elektronika industri. Ya, kok katanya sendiri kemana rencana awak terana ikhtiar pak? Aku kata terana ikhtiar lainnya gitu. Padahal pak, ada majan terana ikhtiar ini kan?
Silakan aja Tarana ITIA nanti, tapi yang sudah ada unsur teknologi elektronika industrinya. Bisa. Contoh, kalian buat mesin tetas telur itik, itu boleh, ya kan? Di Bali telur itik yang lah rancak-rancak tuh yang ada bibitnya. Berikut kalian buat mesin tetas telur yang sistem kontrolnya secara elektronika industri. Misalnya kita pakai sensor suhu, ya kan? Berapa limit suhu telur itik itu? Misalnya itu boleh, bukan tidak boleh. Lo ternak itik apa? Tetapi ada unsur teknologinya di sana gitu, ya. Iya, tahu mesin tetas telur ayam, tapi ada kontrol elektroniknya di situ. Lanjut, yang kelima, jika kamu akan menjadi seorang wirausahawan, maka usaha apa yang akan kamu lakukan? Boleh buat sebanyak-banyaknya. Buat ini, buat ini, buat ini. Tapi buat-buat itu jelaskan alasannya. Jadi buat itu biko tapi tidak terlaksana gitu. Mengkuiko dibuat karena alasannya ini gitu. Misalnya sedang digandrungi masyarakat, kemudian harganya murah, lagi tren misalnya. Ya kan? Kalau gue produk yang tidak laku gitu. Rugi lah, Pak. Tawan 6 titi, Pak, kan? Ini ngetren kawan-kawan kalian. Ngetren anak-anak milenial tuh apa? Oh, ini di bidang jet-jet. Support jet-jet itu yang bisa wak gue. Jet-jetnya mungkin agak mahal karena itu harus pabrikan besar. Tapi yang support dengan itu kita buat. Bisa saja bikin software-software aplikasi yang sederhana, yang tepat sasaran. Misalnya bikin di, kan ada aplikasi Android untuk bisa kita, kalau bisa masuk kamu ke Play Store, banyak yang download, kamu bisa dapat duit juga di sana gitu. Apalagi game-game gitu ya. Kemarin kita udah bikin game aja kan udah bisa kamu bikin game. Sekarang coba bikin game aja melalui Play Store misalnya, ya kan? Nah, tinggal orang misalnya dua tombol kamu pakai di keyboard HP, tombol satu deh, atau 3 sama 5 gitu kan. Orang kan tinggal tekan tombol, dua tombol itu. Maju mundur, miring-miring gitu kan. Oke, kalau yang produk-produk elektronik ini sebenarnya sangat banyak. Yang berhubungan sensor-sensor banyak sekali. Contoh sensor semprot disinfektan. Lewat orang di depan itu langsung disemprotnya otomatis. Lewat orang udah berlalu orang semprotnya mati sendiri. Jadi tidak perlu tenaga penyemprot. Berarti di situ ada sensor. Misalnya sensor peer, pasif, infrared. Jadi menyensor infrared. Infrared kalau seseorang lalu kan ada dengan inframerah kita itu. Di sensor begitu terdetek, langsung diaktifkan. Apa yang diaktifkan? Ya pompa, atau lampu dinyalakan. Nah, yang keenam, ini kan semakin tajam pertanyaannya ya. Jelaskanlah perencanaan usaha pembuatan inverter. Ini contoh, ini ada satu. Kalau tidak salah pelajaran ini terkait dengan pelajaran PRE, betul ya? Ya kan? Siapa yang masuk PRE pelajaran kemarin? Tidak ada. Perekayasaan apa? PRE apa? Rangkaian elektronika kan? Nah, rangkaian elektronika KD 31-nya itu penerapan rangkaian elektronika. Ya. Itu KD pertamanya adalah membuat inverter. Nah, sekarang saya kaitkan itu. Saya kaitkan materi P4E dengan PRE. Jelaskan perencanaan usaha pembuatan inverter DC ke AC serta komponen pendukungnya. Kok usaha kah? Usaha kalian yang di ini perencanaan usaha. Ya. Kalian kamu membuat alat kuah, nama alatnya inverter DC ke AC. Kira-kira komponen pendukungnya
Tuliskan tuh di bukunya. Fungsi guna inverter DC ke AC tahu? Ya, jadi misalnya awak bisa aja main lampu listrik AC hanya dengan baterai, dengan aki, dengan solar cell gitu. Sekarang kan lagi pemerintah ingin menggalakkan teknologi tepat guna itu atau energi terbarukan namanya sekarang kan. Bagaimana membuat atau menghasilkan suatu energi ya, yang banyak tersedia di alam tapi belum terkelola dengan baik. Contoh cahaya matahari ini melimpah ini dari pagi sampai sore. Hah? Ya, kita pakai solar cell. Nah, jadi solar cell kan DC keluarannya tuh. Nanti kita simpan di aki dulu. Malam-malam kita gunakan aki ini untuk menyalakan lampu menggunakan inverter ini. Nah, inverter DC ke AC. Jadi kita cas aki siang-siang juga matahari. Cas lagi. Dua, tiga aki recak. Banyak, stok lah. Kalian kecil satelit yang orbit di langit itu tidak pakai sistem ini. Pakai sistem ini. Ketika ada matahari, maka solar cell itu yang dipasang di sayap satelit itu dia ngecas. Nanti disimpan di aki. Begitu matahari tidak ada, nanti aki itulah menyalakan sistem engine. Memancar dari mana. Kalian menyalakan motor-motor roketnya juga. Kalau tidak nyala dia, berarti dia tidak bisa ikuti putaran bumi. Kalian nonton antena parabola kalian kan sekali semester nih kan? Mestel sebentar kan enggak? Nah, artinya apa? Bumi kita berputar. Berarti satelit itu kan harus berputar. Jadi putaran bumi dengan putaran satelit itu harus sama. Makanya antena parabola tetap. Coba lebih capek antena satelit putar daripada bumi. Ah, tu harus ada pakai motor kalian yang manualin antena kalian dari sebentar gitu. Apa satelit? Harus ada pelacak satelitnya. Harus ada trackingnya. Sama dengan tracking matahari, ya. Kita bisa nanti membuat sensor tracking matahari menggunakan antena seperti parabola. Jadi naik mataharinya naiklah kata. Nah, turun matahari, lapanya matahari ke barat, bukan antena menolak ke barat. Nanti kita pasang sensornya gitu. Bisa. Tapi itu manfaatnya untuk apa nanti gitu. Siapa yang pakai? Oke. Nah, kamu buatlah perencanaan usaha, pokoknya membuat inverter. Nah, inverter. Yang nyata ini contoh inverter yang di bawah laptop ini. Ini ada inverter satu yang di bawah sekali itu. Itu inverter. Ya. Itu yang hitam di bawah. Itu adalah inverter. Jadi komputer ini ya terhubung dengan inverter. Cuman sekarang inverter itu akinya yang sudah soak gitu. Itu tinggal ganti akinya. Jadi dalam keadaan misalnya tiba-tiba mati mendadak komputer ini, lampu listrik PLN mati mendadak ya. Nah, itu komputer tidak langsung mati. Karena inverter langsung dia ya di backup DC dari aki ya, dari sumber DC yang ada di inverter itu langsung mengaktifkan inverter ini sehingga AC yang keluar tidak terputus ke laptop ini. Nah, dengan inverter sebesar itu kita masih bisa menyimpan data sampai setengah jam. Itu akinya cuma 5 ampere ya. 12 volt 5 ampere. Ya paling tidak butuh waktu 10-15 menit kita komputer tidak langsung mati itu saja. Yang penting itu. Bagaimana kalau kita sedang ngetik-ngetik data sudah sekian halaman lupa nyimpan misalnya kan? Tahu lampu mati, gimana datanya? Hilang, habis. Tapi kalau ada inverter, enggak. Begitu lampu mati, inverternya bunyi. Nih. Nah, berarti kita sudah dikasih peringatan. Oke, kita save dulu. Kita simpan, kalau perlu print dulu. Seperti itu. Itu kegunaan inverter ya. Jadi sangat penting sebenarnya. Coba di Telkom kalau tidak ada inverter dia. Mati lampu, mati itu tidak ada orang bisa nelpon cak lalai. Iya kan?
Telkom itu backupnya itu bisa mati lampu PLN agak 3 hari nggak masalah deh. Nah, akinya banyak. Sudah ada yang siapa yang PKL di Telkom? Ada? Ada yang PKL di Telkom ada kemarin? Catherine? Ada. Kita kalau kamu punya teman di Telkom yang di sini nanti saya tunggu. Itu ada gudang sebelah kanan itu isinya aki sana semua. Backup. Aki dijejer tuh panjang itu di paralel. Paralel bersaf-saf akinya seperti orang sholat. Makanya saya katakan mati pun PLN ini ada 3 hari dia masih bisa di backup oleh aki. Kan semua perangkat elektronik sumbernya di DC. Kalaupun AC nanti di DC kan lagi kan gitu. Oke, tinggal 2 pertanyaan lagi. Tinggal waktu kita masih ada 7 menit. Yang ketujuh, sebutkanlah faktor yang perlu diperhatikan dalam menetapkan metode perakitan suatu produk. Ini terkait dengan KD31 tadi. Ya. Apa-apa yang harus kita perhatikan dalam mendesain atau membuat suatu produk. Tadi contohnya lah, membuat inverter tadi lah. Berarti yang perlu perhatikan di membuat inverter di soal nomor 6 tadi. Contohnya inverter gitu. Tapi ini berlaku umum ya, tidak harus inverter gitu. Pertanyaan nomor 7 ini berlaku umum. Berlaku untuk semua produk yang mau kita buat. Dituliskan itu. Mungkin dari segi keamanannya, apalagi ya, spesifikasi yang bersifat umum, bersifat khusus, kelebihan dibandingkan produk sejenis, misalnya kan itu kan harus kita expose, ya kan? Hebatnya nawak buik kan dibandingkan dengan orang buik, nah itu salah, ya kan? Itu di dalam ya, menetapkan suatu produk, itu banyak faktor yang kita mulai dari desainnya, bentuknya, penampilannya, ukurannya. Ukuran sejenis hilang dalam genggaman misalkan, dawa ukuran sejenis dibayang kanjang matian jang nanya. Oleh kalau punya wa. Punya orang ringan, punya wa bare. Itu berarti ada satu faktor di situ yang perlu diperhatikan. Ya. Oke. Kamu tulis yang terakhir. Ini kamu saya minta menuliskan satu contoh perhitungan anggaran dan biaya. Kalau anak bangunan menyebut RAB gitu. Rencana anggaran biaya. Untuk membuat ini yang kita produksi sensor pasif infrared atau disingkat dengan PIR yang dipasang di selasar gedung ini. Di selasar gedung bengkel kita ini mau saya pasang. Nah, untuk menyalakan satu buah lampu 12 watt 220 volt AC. Satu sensor menyalakan satu lampu. Berarti di sini nanti ya kalau kamu ada berapa orang sekarang? 5 orang ya. Nah, nanti kita pasang mulai dari kantor depan sana. Wah, sahabat jalan orang kemari setiap dideteksi orang berjalan lampu itu lah lewat orang tuh beko lampu mati balik. Jadi hemat energi ya. Hemat energi. Ini bisa kita buat ini. Di samping hemat energi, ini juga akan bagi orang yang punya niat tidak bagus di sekolah juga jadi heran juga dia itu. Misalnya orang yang mau maling gitu kan, dilihatnya STM ini gelap gitu. Tapi begitu dia masuk loncat pagar, hidup lampu. Pasti dia loncat balik kan, karena ketakutan. Baku tahunya lompat pagar kan gitu. Padahal yang menyebabkan dia lampu nyala tadi apa? Sinar inframerah mendeteksi dia, keberadaan dia gitu. Begitu dideteksi lampunya nyala. Si Maliang beranggapan lain. Berarti ada orang di STM. Baku tahunya dia lompat pagar, lompatnya balik. Nah, dia Maliang itu. Kan gitu. Bisa saja seperti itu. Ya. Oke, nah itu yang nomor 8. Yang nomor 8 ini rencana saya kita realisasikan di besok. Di pelajaran PKK.
Nomor 8 ini. Jadi pelajaran ini sengaja saya kaitkan gitu, ya. Sengaja saya kaitkan antara mata pelajaran ini saya kaitkan sehingga dia merupakan satu kesatuan di pelajaran PKK gitu, ya. Jadi apapun produk-produk nanti yang kamu tulis-tulis tadi, nanti kita buat di pelajaran PKK. Sasaran di PKK itu. Kamu bisa berwirausaha, bisa cari duit, ya, bisa produksi massal, tamat di sini bikin itu saja, bisa hidup gitu. Contoh, ini saja kamu buat, ya. Katakanlah anggarannya kamu hitung 50.000, 100.000 gitu. Anggaran modalnya. Orang menjual online sekarang 175 kalau nggak salah saya. Kamu jualnya 150 dengan untuk promosi misalnya. Kalau dapat 50.000 cek itu. Bisa sih kalian membuat agak 100 unit, ya kan? Mungkin kok pakai kawan, kok kalian gaji lah orang atau kalian sebut sekarang 100 unit. 100 unit, berarti itu dalam hitung-hitungan kita 50.000 untungan sih 100 unit berarti. Hah? 5 juta gaji kalian sehari. Apa sebulan mencarinya? Kalian sehari. Pak 5 juta itu sebulan. Nah, itu bedanya PNS di pengusaha. PNS 5 juta itu sebulan. Pengusaha sehari. Besok kalian buat itu 1 unit lain. Besok 1 unit lain. Sebulan berapa gaji kalian itu? Itu makanya Pak acara jual Pak, jual online, Bukalapak, ya kan, Tokopedia, apa lagi, Shopee, kamu kan bisa jualan di sana. Kita tinggal masukkan produk kita di situ, difoto, dibikin harganya, kemudian kerjasama nanti dengan apa, ekspedisi, apa, ya bisa, apa kan banyak sekarang itu untuk ngantar-ngantar barang. Contohnya sama itu di Tokopedia, Bukalapak, Shopee sama. Kamu kirim barang ke orang, begitu barang diterima orang, pihak Shopee, pihak Tokopedia, pihak Bukalapak bayar PT-nya ke kamu. Orang yang beli kan tidak ke kamu transfer kan? Dia transfer ke rekeningnya Bukalapak, ke rekening Tokopedia, ke rekening Shopee. Jadi PT itu ditahan sama si Shopee, sama Bukalapak dulu. Sampai kamu kirim barang. Kalau kamu tidak kirim barang atau barang kamu habis, maka duit ini dikembalikan ke pihak si pengirim oleh pihak Bukalapak atau Shopee. Mungkin ada dimasukkan ke saldo ini, saldo itu. Gitu. Ya kan? Udah pernah belanja online kan? Seperti itu. Jadi kita tidak perlu bingung. Awak tidak ada toko, tidak ada sampai nyewa toko. Tidak ada orang menyewa toko gini loh. Boleh di zaman pandemi kok, ya kan? Orang tidak perlu ke toko lagi. Toko yang kamu jemput ke rumah awak kan orang-orang itu. Atau kalian nantan misalnya jual. Biasa JTK, biasa JNE, biasa kata pos, silakan. Sekarang tambah menjamur itu. Macam-macam kurirnya sekarang. Ada kurir apa? Kurir ninja kan? Tahu kamu ninja? Saya sudah pernah yang ngantar barang ke tempat saya beli COD kemarin. Bayar di tempat kan? Cash on delivery. Jadi saya tidak transfer duit. Nah, cuman kalau COD ini kita ada tambahan biaya untuk kurir itu. 15.000. Ya kan? Tambahan biaya. Tapi kalau kita transfer yang 15.000 tidak ada. Nanti pihak itu yang ngantar ke rumah. Tapi kalau kita tidak punya duit, kita ingin beli barang. Kira-kira sekian relay ada bitiwa misalkan, ya udah. Kita COD, nanti barang diantar sampai ke rumah, baru kita bayar gitu. Tapi kita harus bayar kurir 15.000. Di luar ongkir ya. Di luar ongkir. Tapi tambah biaya 5.000. Oke. Nah, lah kalian buat kau anggarannya. Anggarannya. Tentu kalian harus tahu rangkaian sensor PIR barang. Kemudian yang support jeko. Perlu mode relay. Terus buat fitting lampu, bola lampu, ya kan?
Power supply C. Kan itu yang perlu. Power supply untuk media rangkaian call. Dia kan? Hmm. Oke, seperti itu. Ini yang terakhir nih. Ini tugas kamu. Ya. Ya. Kalau sudah, kita masuk ke tadi 32. Ini boleh nanti kamu apa sambil jalan. Kita masuk KD 32.